Udah Pak, insya Allah. Oke, siap. Oke. Monggo Mas, kalau mau lanjut coba-coba videonya. Ya Pak, baik. Silakan. Generasi terbaik bangsa, Saya inilah tutup IPB kamera di dulu ya. masa kini. IPB adalah kampus inovasi yang merupakan ladang persemaian yang kondusif bagi generasi milenial untuk menjadi teknopreneur dan sosiopreneur yang selanjutnya diharapkan bisa memberikan kontribusi untuk kemajuan bangsa ini. Ternyata tren hidroponik itu di Indonesia sendiri semakin meningkat. Akhirnya saya sendiri itu mencetuskan pada 2017 bulan Maret mendirikan City Farm Bogor. Berawal dari mahasiswa di IPB angkatan 46, sekarang lulus, alhamdulillah sudah bisa menjadi job creator dari 3 orang karyawan, sekarang sudah jadi 350 orang karyawan. Kita sudah ada di Desa Benteng, dan desa ini merupakan salah satu prototipe dari kegiatan Agri Sosio. Jadi di sini teman-teman mahasiswa-mahasiswi berkontribusi dengan konsep sosial bisnis. Dengan revolusi industri 4.0, maka kita dituntut untuk bisa menguasai dan mengaplikasikan teknologi-teknologi baru tersebut untuk kemajuan pertanian Indonesia. Dan IPB punya tanggung jawab besar. Di zaman yang serba modern, Institut Pertanian Bogor juga mengikuti perkembangan zaman, di mana pelayanan mahasiswa menjadi lebih mudah karena dilakukan secara online, sehingga dapat dilakukan secara mobile, di mana saja dan kapan saja. IPB Pertanian Modern dan Harapan Bangsa.
Sudah diakui secara global. Teknologi manajemennya sangat kekinian. Milenial banget. Lingkungannya nyaman dan termasuk Green Campus. Ayo bergabung menjadi agen perubahan untuk Indonesia. Masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Halo, Mas Reza. A rapidly changing world is a significant challenge Pak. for Gimana, Pak? students to deal with. Young students Oke, Mas Reza, monitor. Ya. Oh ya, ini Pak Andi udah hadir. Terus Hmm. ini juga sudah jam 18.45. Mungkin nanti bisa diputar kayak tadi lagi, tapi sudah di-admit pesertanya. Oh ya baik. Oke, Pesertanya siap. sudah masuk nih Pak. Ya, oke siap. Ya.
Saya putar lagi aja ya Pak ya ini ya Pak. Ya, siap-siap. Sampai nanti jam 7, MC membuka. Baik. Today must not only learn to be competent, but also participate in a more interconnected world, having broad minds and widening connections in particular ways. We understand that students should be equipped with various skills to prepare them for the fast-changing and globalized world to help them moving forward and becoming the leaders of the future. And so, IISMA is here. Indonesian International Student Mobility Awards, or IISMA, provides scholarships for undergraduate and vocational students to spend 1 semester at the overseas partner university to study, experiencing the host country's culture, and undertake practical assignments to enhance their skills. We give students the opportunity to participate in classes taught by accountable professors and gain practical experience in industry for vocational students. Open doors of opportunities, better understanding, and appreciation for the nation's people, history, and cultural differences. We allow students to learn in a multicultural environment, to expand their knowledge from the best universities around the world, to collaborate with people of various backgrounds, both inside and outside of the class, to understand world culture and diversity through networks of international students, and to take part in preserving the unique cultures of Indonesia. Experience fast-changing world, understand world beyond borders, elevate unlimited potential, and contribute to the improvement of the nation's growth. We are IISMA. Generasi terbaik bangsa, inilah IPB di masa kini. IPB adalah kampus inovasi yang merupakan ladang persemaian yang kondusif bagi generasi milenial untuk menjadi technopreneur dan sociopreneur yang selanjutnya diharapkan bisa memberikan kontribusi untuk kemajuan bangsa ini. Ternyata tren hidroponik itu di Indonesia sendiri semakin meningkat. Akhirnya saya sendiri itu mencetuskan pada 2017 bulan Maret mendirikan City Pump Bogor. Berawal dari mahasiswa di PB Angkatan 46, sekarang lulus, alhamdulillah sudah bisa menjadi job creator dari 3 orang karyawan, sekarang sudah jadi 350 orang karyawan. Kita sudah ada di Desa Benteng, dan desa ini merupakan salah satu prototipe dari kegiatan Agri Sosio. Jadi di sini teman-teman mahasiswa, mahasiswi berkontribusi dengan konsep sosial bisnis. Dengan revolusi industri 4.0, maka kita dituntut untuk bisa menguasai dan mengaplikasikan teknologi-teknologi baru tersebut untuk kemajuan pertanian Indonesia. Dan IPB punya tanggung jawab besar untuk bisa mengawal proses transformasi ini sehingga pertanian kita menjadi pertanian yang modern. Di
Di zaman yang serba modern, Institut Pertanian Bogor juga mengikuti perkembangan zaman, di mana pelayanan mahasiswa menjadi lebih mudah karena dilakukan secara online, sehingga dapat dilakukan secara mobile, di mana saja dan kapan saja. IPB Pertanian Modern, dan Harapan Bangsa. Sudah diakui secara global. Teknologi manajemennya sangat kekinian. Milenial banget. Lingkungannya nyaman dan termasuk Green Campus. Ayo bergabung menjadi agen perubahan untuk Indonesia.
Baik, karena sudah mulai waktu buka, mari kita buka saja acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, selamat datang dan selamat bergabung pada acara Pre-Departure Briefing ISMA 2023 Regional Thailand. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Auliarisha dari IPB University, dan saya akan memandu acara kali ini sebagai pembawa acara sekaligus moderator. Sebelum kita mulai agenda hari ini, izinkan saya untuk mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ibu Dr. Sri Gunani Partiwi, PLT Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, yang terhormat Bapak Ahmad Wijaksono, M.Eng, PhD, Atase Pendidikan dan Kebudayaan, Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Thailand Bangkok. Selamat datang Bapak. Kemudian kepada Bapak Insinyur Ahmad Wijaksono, Bapak Andi Rahardian Wijaya, PhD, selaku Senior Manager Operasional dan Pengelolaan Program ISMA, Ibu Puji Mudiana, selaku Direktur Pendidikan Internasional IPB, kemudian Bapak dan Ibu KUI sekalian, dan para awardi dari ISMA Thailand 2023. Sebelumnya, perkenalkan saya untuk membacakan susunan acara kali ini. Yang pertama akan dimulai dengan pembukaan, kemudian sambutan dari IPB University selaku host ISMA PDB Regional Thailand, sambutan dari PLT Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, briefing dari perwakilan KBRI Thailand Bangkok, yang dilanjut dengan diskusi, kemudian terakhir adalah penutupan. Sebelumnya, supaya acara hari ini berjalan dengan lancar dan mulus, izinkan saya untuk menginformasikan beberapa hal yang harus menjadi perhatian bagi teman-teman semua. Pertama, seluruh peserta wajib untuk berada dalam mode mute sejak masuk ke dalam Zoom. Seluruh peserta wajib menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan selama kegiatan berlangsung. Dan jangan lupa untuk mengganti nama akun Zoom menjadi nama _home university/host university. Kemudian para peserta dihimbau untuk membuat catatan terkait materi yang sedang berlangsung. Dan keempat, peserta wajib mendokumentasikan partisipasi individu dalam tangkapan layar dan mengisi presensi yang akan kami bagikan di akhir. Oke, ini saya lihat udah pada on cam semua ya, alhamdulillah. Kemudian sebelum kita mulai, mari kita mendengarkan bersama-sama dahulu lantunan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kami persilahkan untuk duduk dengan tegak. Kepada operator kami persilahkan.
Baiklah, hadirin kami persilahkan untuk duduk kembali. Selanjutnya izinkan saya untuk mengundang Ibu Puji Mudiana selaku Direktur Pendidikan Internasional IPB University untuk memberikan sambutan. Kepada Ibu Puji kami persilahkan. Terima kasih banyak Mbak Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, pelaksana tugas Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, kepada yang saya hormati juga atas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk KBRI Bangkok Kerajaan Thailand, yang saya hormati Senior Manager ISMA. Terima kasih, pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada IPB untuk menjadi host dalam acara pre-departure briefing ini. Rekan-rekan awardi yang saya hormati, tentunya ini adalah kesempatan buat Anda semua mempersiapkan diri lebih baik lagi menuju keberangkatan ke Thailand ya. Bila saya masih duduk di bangku kuliah program sarjana atau diploma, saya pasti akan melamar program ISMA ini. Pergi belajar ke luar negeri itu salah satu impian saya waktu itu. Dan ketika saya sudah mulai mengurusi mahasiswa, saya melihat bahwa memang kesempatan seperti ISMA ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan oleh mahasiswa. Dan bagi Anda semua yang sudah mendapat kesempatan ini, mohon kesempatan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya yakin Pak Andi juga setuju ya Pak ya, yang ngurusin anak-anak selama ini bagaimana hasil dari tracer study-nya yang pernah melaksanakan exchange student, menjadi exchange student atau mengikuti kegiatan-kegiatan sejenis, itu mendapatkan feedback yang luar biasa ketika mereka sudah mulai bekerja di dunia nyata. Rekan-rekan terutama yang akan mengikuti ISMA ini, mohon diingat, manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, bertemanlah dengan seluas-luasnya teman. Ini kesempatan untuk kalian untuk berteman dalam suasana multibudaya. Mungkin saya yakin kalian tidak hanya akan bertemu dengan mahasiswa dari Thailand ya, kalian juga akan bertemu dengan mahasiswa juga dari negara lain. Saya yakin itu, karena biasanya host-host university itu juga sudah punya juga komunitas mahasiswa internasional. Berteman dengan sebaik-baiknya, berjejaring dengan sebaik-baiknya, dan ingatlah pertemanan kalian saat ini adalah potensi untuk menjadi kolega profesional kalian di masa depan. Ya, saya selalu mengingatkan ini berulang kali kepada mahasiswa yang akan berangkat exchange student atau mengikuti kegiatan yang sifatnya lintas budaya, bahwa kegiatan seperti ini membuat kalian berkesempatan untuk berteman. Dan teman hari ini, your today's friends is your future professional network. Trust me, ya, saya sudah merasakan sekali bahwa ketika berteman saat ini dengan sebaik-baiknya, kalian berteman dalam suasana akademik, maka insya Allah yang akan kalian temui juga teman-teman yang akan menjadi punya potensi untuk menjadi kolega Anda di masa yang akan datang. Nah, dan kalau kita bicara masa depan, itu nggak lama, 4-5 tahun lagi insya Allah kalian sudah bisa memetik hasilnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan pantun sedikit. Jadi buah nangka, buah duren, klasik banget buahnya ya. Duren Bangkok terkenal namanya. Awardi ISMA memang keren, siap mendengar Adikbud Bangkok menyampaikan pesannya. Terima kasih, silakan ikuti acara ini sebaik-baiknya, bertanya dengan sebaik-baiknya, dengan tetap sopan tentunya. Terima kasih sekali lagi, saya kembalikan ke Mbak Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Puji atas sambutannya yang inspiratif. Itu juga sebetulnya nasihat buat saya juga ya Bu ya. Kalau begitu selanjutnya izinkan saya untuk mengundang Ibu PLT Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ibu Dr. Sri Gunani Partiwi. Kepada Ibu Nani kami persilahkan. Yang kami hormati perwakilan KBRI di Bangkok, Kerajaan Thailand, Bapak Insinyur Ahmad Wicaksono, MPhD, selaku Atasnya Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kami hormati pimpinan Institut Pertanian Bogor, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Puji Mudiana SPMA, selaku Direktur Pendidikan Internasional IPB. Yang kami hormati Kepala Program IISMA, Bapak
Dr. Rahmat Sriwijaya dan seluruh tim. Yang kami banggakan adik-adik mahasiswa peserta program IISMA tahun 2023, khususnya untuk keberangkatan ke Bangkok, Thailand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak dan Ibu serta adik-adik sekalian, puji syukur kehadirat Allah SWT, marilah kita panjatkan karena atas karunia-Nya kita diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat untuk bisa hadir bersama-sama dalam acara Pre-Departure Briefing Program IISMA tahun 2023 untuk keberangkatan ke Thailand bersama KBRI di Bangkok, Kerajaan Thailand pada hari ini. Kami ucapkan selamat kepada adik-adik semua yang telah berhasil untuk bisa mendapatkan program atau beasiswa untuk belajar selama 1 semester di Thailand yang hadir pada malam hari ini. Tentu ini sebuah prestasi dan juga pencapaian yang bisa dibanggakan, yang akan menjadi pengalaman berharga bagi adik-adik semua. Dan sangat senang saya bisa hadir bersama adik-adik di dalam acara pre-departure briefing pada hari ini. Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian, seperti kita ketahui bahwa program IISMA ini adalah merupakan salah satu program MBKM flagship yang dikawal oleh pemerintah, dan ini adalah merupakan program yang sangat diminati oleh adik-adik mahasiswa. Untuk itu sekali lagi selamat. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada perwakilan KBRI di Bangkok atas dukungan dan kerjasamanya selama ini di dalam penyelenggaraan program ini. Program ini diselenggarakan dalam kerangka kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan bekerjasama pada seluruh KBRI yang ada di negara-negara tujuan dari program IISMA. Program IISMA telah berhasil menciptakan peluang yang luar biasa bagi adik-adik mahasiswa untuk bisa belajar di institusi pendidikan terkemuka di dunia. Dan ini adalah merupakan bukti nyata dari komitmen pemerintah Indonesia untuk terus berupaya meningkatkan mobilitas internasional dan memberikan kesempatan belajar yang baik bagi generasi muda Indonesia untuk kepentingan bangsa Indonesia ke depan. Bagi adik-adik mahasiswa yang nanti akan berangkat, sekali lagi selamat ya. Anda telah melewati sebuah tahapan seleksi yang cukup ketat dan berhasil untuk memperoleh kesempatan yang sangat baik ini untuk nanti bisa memperdalam pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman di negara lain. Melalui program ini, semoga adik-adik bisa mendapatkan pengalaman yang berharga, baik dari sisi akademik maupun dari non-akademik atau kehidupan pribadi yang nanti adik-adik bisa peroleh selama belajar di Thailand. Saat ini, kita dalam dunia yang semakin terhubung, dan penting bagi kita untuk menjadi warga global yang berpengetahuan luas dan terbuka terhadap berbagai budaya. Melalui IISMA, semoga dapat membantu adik-adik untuk menjadi agen perubahan yang positif, memperluas wawasan, dan juga membawa kembali pengetahuan dan keterampilan yang adik-adik peroleh nanti untuk adik-adik sendiri, untuk teman-temannya, dan khususnya untuk membangun masa depan bangsa Indonesia yang kita cintai. Dan penting bagi adik-adik untuk menjaga nama baik bangsa Indonesia selama berada di Thailand. Adik-adik adalah duta bangsa, duta dari negara kita yang akan menjadi role model atau contoh generasi muda Indonesia di mata dunia, di mata negara Thailand. Dan adik-adik tidak hanya untuk mengajar pendidikan, tetapi juga untuk bisa mempromosikan budaya, nilai-nilai, dan juga prestasi Indonesia kepada komunitas internasional di mana adik-adik berada. Semoga adik-adik akan menjadi duta yang berdedikasi dan membantu memperkuat hubungan Indonesia dengan Thailand dan juga dengan seluruh perguruan tinggi di mana adik-adik berada. Terakhir, tetapi tidak kalah penting, terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Program IISMA dan tim, serta panitia dari IPB yang telah bekerja keras di dalam menyelenggarakan acara ini. Dan juga kepada semua
panitia yang terlibat yang tidak bisa tersebutkan satu persatu, kami ucapkan terima kasih. Tanpa bantuan dari teman-teman semua, Bapak, Ibu, maka acara ini tidak akan terlaksana dengan baik. Sekali lagi, kami ucapkan selamat kepada adik-adik peserta IISMA 2023 yang akan segera berangkat ke Bangkok atau ke Thailand di beberapa perguruan tinggi yang adik-adik inginkan. Semoga perjalanan berjalan lancar, semoga perjalanan belajar adik-adik membawa kebahagiaan, keberhasilan, dan kenangan yang tidak terlupakan, serta manfaat baik bagi adik-adik, bagi keluarga, bagi institusi, dan bagi bangsa Indonesia yang kita cintai. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan adik-adik, jaga nama baik bangsa Indonesia, dan nikmati setiap momen yang adik-adik alami selama belajar di sana. Selamat sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Nani atas sambutannya. Sebelum kita mulai ke agenda inti, saya ingin mengundang Bapak, Ibu, dan teman-teman semua untuk berfoto bersama melalui tangkapan layar. Ini saya lihat cuma ada satu slide. Cuma ada satu slide ya kalau di saya. Mungkin Mas Levi selaku operator bisa bantu untuk screenshot. Silakan Mas. Baik. Teman-teman, setelah saya hitung sampai 3, harus bersiap ya. Langsung saja, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, dah. Terima kasih Mas Levi. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu pre-departure briefing dari yang akan disampaikan oleh perwakilan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Thailand Bangkok. Yang terhormat Bapak Ahmad Wicaksono selaku Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Bangkok. Kepada Bapak Ahmad, kami persilahkan. Terima kasih, saudara moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Yang saya hormati Ibu PLT Direktur Filmawat, Bapak dan Ibu dari ISMA, dan juga dari IPB University. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu dengan melalui Zoom ya, secara daring untuk kita melaksanakan kegiatan pre-departure briefing ke para mahasiswa yang akan berangkat ke Thailand. Jadi tentu ya kami ingin menyampaikan selamat ya kepada mahasiswa yang telah diterima dan akan melaksanakan pertukaran mahasiswa di Universitas Chulalongkorn ya, di Thailand, di Bangkok tepatnya ya. Untuk itu saya ingin share screen ya, yang terkait dengan ini. Pertama, apakah sudah bisa dilihat? Bisa, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih. Jadi hari ini kita akan sedikit mendiskusikan mengenai rencana persiapan keberangkatan para mahasiswa ISMA untuk datang ke Bangkok ya, karena akan melaksanakan pertukaran mahasiswa dengan Universitas Chulalongkorn ya. Jadi di sebelah kiri itu ada foto auditorium ya, dari Universitas Chulalongkorn, tempat yang biasanya dilakukan wisuda ya, bagi para lulusan dari Universitas Chulalongkorn ya, yang yaitu dilaksanakan mungkin hanya 2 kali ya dalam setahun. Untuk yang di sebelah kanan ini adalah kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok. Jadi lokasinya alhamdulillah tidak jauh ya dari Chulalongkorn ini. Jadi kalau Anda
ingin bermain atau ada kesempatan ya di sela waktu kuliah bisa datang ke KBRI. Ya, di sini ada juga beberapa fasilitas olahraga, ya, ada lapangan sepak bola, ada lapangan tenis, badminton, ya, basket juga. Ya. Jadi ya tergantung hobi. Dan ini mungkin kalau dari auditorium ya, jalan kaki mungkin sekitar 30 menit ya bisa sampai di KBRI. Kalau angkutan bus juga ada, bisa dipilih. Jadi hari ini saya ingin dengan judul Optimizing Study Experience ya, in Chula. Saya ingin melakukan sharing beberapa hal yang perlu untuk menjadi perhatian bagi para mahasiswa yang akan berangkat ke Chulalongkorn. Jadi yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa di Thailand itu ada 2 organisasi perwakilan. Yang pertama adalah di Bangkok, ya, Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Bangkok, dan ada yang di Thailand Selatan, tepatnya di Provinsi Songkhla, itu ada Konsulat Republik Indonesia Songkhla. Tapi beruntung yang akan ke Chulalongkorn karena ya tadi sudah saya sampaikan lokasinya sangat dekat ya dengan KBRI. Perguruan tinggi Chulalongkorn ya, adalah perguruan tinggi yang tertua, perguruan tinggi yang terbaik ya di Thailand. Jadi sangat beruntung Anda bisa mengikuti ISMA dan ditempatkan di Chulalongkorn. Ya, sebagai informasi singkat bahwa di KBRI itu ada 4 pejabat yang berkaitan dengan urusan Kementerian Luar Negeri. Jadi ada fungsi politik, fungsi ekonomi, fungsi penerangan sosial budaya, dan fungsi protokol dan konsuler. Adapun atas teknis di sini cukup lengkap juga, ada atas pertahanan, perdagangan, pendidikan, imigrasi, kejaksaan, polisi. Adapun di Songkhla hanya ada 3 pejabat Kemlu, ya, fungsi ekonomi, fungsi penerangan sosial budaya, dan protokol konsuler. Tentu dari sini bisa dilihat skala kerjanya ya, tentu lebih banyak memang yang di KBRI. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit tentang tugas dari saya sebagai atas pendidikan dan kebudayaan. Ya, ada beberapa, namun ini yang ingin saya sedikit share dengan Anda. Pertama adalah peningkatan kerjasama pendidikan ya antara perguruan tinggi Indonesia dan perguruan tinggi di Thailand. Kemudian pengembangan bahasa dan budaya. Jadi kita ada pembelajaran bahasa Indonesia, ya, ada pengenalan budaya Indonesia, gitu ya, di universitas, di Kementerian Kebudayaan dan sebagainya. Kemudian ada pertemuan-pertemuan internasional, ya, yang di sini misalnya karena Indonesia adalah member ASEAN, sekarang ketuaan ASEAN ya. Lalu kemudian kita juga member APEC, kita juga member SEAMEU, ya, Southeast Asian for Ministry of Education. Ya. Jadi ada beberapa pertemuan yang apabila dari Jakarta tidak bisa menghadiri, nah ini ditugaskanlah si atas pendidikan ini gitu ya untuk mewakili begitu. Kemudian yang keempat adalah pembinaan masyarakat, pelajar, karya siswa. Jadi di sini ada mahasiswa Indonesia yang sedang studi lanjut di Thailand. Saat ini sekitar 400-an ya, 400-450 orang yang tersebar di seluruh wilayah Thailand. Ya. Yang terbanyak adalah di Chulalongkorn. Ya. Jadi data terbaru mungkin sekitar 120-150 mahasiswa Indonesia yang berada di Chulalongkorn. Ya. Artinya memang ada besar peluang untuk Anda ketemu dengan mahasiswa Indonesia ya di Chula. Seperti halnya tahun-tahun lalu banyak sekali bisa kolaborasi ya antara mahasiswa Indonesia yang berada di Chulalongkorn dengan Anda sebagai student exchange. Ya. Kemudian fasilitasi dan pembinaan sekolah Indonesia luar negeri dan juga kalau ada CLC ya atau ini apa
yang Community Learning Center. Tapi di kami di Bangkok hanya ada SCLN. Kemudian ada bantuan penyaluran beasiswa. Jadi dari pemerintah Indonesia ada beasiswa KNP, ada Dharma Siswa, ada PSBI, yaitu termasuk melakukan seleksi. Ya. Adikku di seluruh dunia ada 19. Ya. Jadi kalau untuk ASEAN itu ada di Thailand, di Singapura, Malaysia, Filipina. Kemudian ada yang dekat dengan kita, Timor Leste, Papua New Guinea, Australia. Di utara ada di Beijing, di Cina, dan Korea Selatan dan Jepang. Kemudian di Amerika Serikat ada. Untuk sisi barat ada India, ada Riyadh ya, di Saudi Arabia, ada Mesir, ada di Moskow, ya. Kemudian juga Jerman, Prancis, Inggris. Ya. Ini. Kemudian ada yang lain, yang RBI, Rumah Budaya Indonesia, dan juga Sekolah Indonesia Luar Negeri, SCLN. Sekilas saya ingin menyampaikan tentang pendidikan tinggi Indonesia dan Thailand. Namun secara umum sistem pendidikan di Indonesia dan di Thailand tidak ada perbedaan. Artinya kalau kita bisa lihat di sini ada PAUD, TK, ya, kemudian setelah itu 6 tahun sekolah SD, elementary school, ya, 3 tahun SMP dan 3 tahun SMA. Itu sama persis. Ya. Jadi tidak ada perbedaan antara sistem pendidikan dasar, menengah, dan tinggi gitu ya, antara Indonesia dan Thailand. Namun di struktur universitas ya ada sedikit perbedaan ya. Jadi kalau di atas ada University Council, kalau di kita Majelis Wali Amanah atau yayasan kalau BTS ya. Kemudian ada Academic Committee, ada Senat Akademik ya. Kemudian ada University Audit Committee itu penjaminan mutu ya, audit. Gitu. Mungkin di kita kebanyakan auditnya di bawah presiden, ya, di bawah rektor. Kalau di Thailand ada beberapa yang atau kebanyakan berada di atas, ya. Jadi bisa melakukan audit terhadap rektor. Ada rektor, presiden, kemudian ada wakil presiden, vice rektor. Nah, tapi juga yang unik di sini ada asisten presiden. Jadi ada pembantu rektor. Nah, ini di kita ya pilih salah satu kan. Kalau nggak wakil rektor ya pembantu rektor. Tapi sekarang kebanyakan kita wakil rektor. Ya. Nah, di sini biasanya ada 4-5 wakil rektor, kemudian asisten presidennya itu ada 8 sampai 10 gitu ya. Jadi agak lebih spesifik ya. Kemudian ada dekan-dekan, ya, ada Dean of College, ada Dean of Faculty, ya, ada Director Center. Nah, nanti di bawah Dean ini juga ada Vice Dean, juga ada Assistant Dean. Ya, jadi sama seperti di atasnya. Jadi ada Vice Dean, ada Assistant Dean. Kemudian kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Thailand itu sudah lama dan kita ada beberapa kali joint working group, ya. Kemudian penandatanganan MOU antara Thailand dan Indonesia sudah dimulai sejak 27 Januari 2011 ya, yang dilaksanakan di Brunei Darussalam karena pada saat ada Siamel Conference. Ini dalam tahun-tahun ke depan akan ada pembaharuan. Saya ingin menunjukkan beberapa hal yang sama dan sedikit berbeda ya, antara mahasiswa kita di Thailand dan di Indonesia. Ya. Pertama dari sejak masuknya, ya, ada kesamaan, ada kemiripan. Ya. Di Indonesia kita, saya nggak tahu dulu ada istilahnya PK2 Maba gitu ya untuk penerimaan mahasiswa baru. Di Thailand juga ada, ya, mereka menyebut SOTUS. Gitu. Lalu kemudian berikutnya perbedaannya lagi pakaian hariannya. Ya. Untuk mahasiswa undergraduate S1 di Thailand itu menggunakan seragam bawahan hitam dan atas putih. Ya. Jadi untuk Anda yang akan berangkat ke Thailand nanti saya sarankan Anda harus membawa baju seperti ini ya, celana atau rok yang berwarna hitam dan atas baju yang berwarna putih. Ya.
karena ya nanti Anda akan berbaur dengan mereka ya, jadi ya harus sama gitu ya, harus seragam ya, dengan seperti itu. Kalau S2 S3 memang bebas ya, nggak ada lagi seragam. Sementara yang sebelah kanan kita di Indonesia kan bebas ya, free clothes ya, tidak ada seragam ya. Jadi mau pakai apa sekali ditentukan misalnya ada upacara bendera harus pakai jas alma mater, nah, gitu-gitu mungkin tertentu ya. Tapi kalau di Thailand ya ini setiap hari mereka mengenakan seragam seperti itu. Kemudian jaket universitas ya. Kalau di Indonesia kan satu universitas satu jaket ya, UI kuning kayak gitu ya. Jadi semua di sebelah kanan itu kalau di Indonesia kita satu universitas jaket alma maternya sama semua gitu. Sementara di Thailand agak unik ya. Setiap fakultas itu punya jaket masing-masing. Ya. Ini mungkin kalau kita kan biasanya ada bendera fakultas masing-masing gitu ya. Kalau teknik biru, ya. Perikanan biasanya biru muda, kedokteran hijau. Gitu. Nah, ini jaketnya, ya, jaket fakultasnya itu masing-masing kalau di sini. Kemudian hubungan antara dosen dengan mahasiswa di Indonesia ya biasa ya, kita ya menghormati, tapi tidak berlebihan. Ya. Sementara di Thailand ya mereka lebih menghormati kepada dosennya. Ya. Jadi kalau ketemu dosen ya waktu jalan gitu ya ketemu dosen kita lakukan seperti yang di sisi kiri ini, gitu ya. Tangannya ya seperti kalau orang Sunda bilang sampurasun gitu ya, gitu. Kayak gitu. Jadi ini mereka menyebut namanya Y. Jadi ketemu dosen itu, seperti itu. Ya lebih sedikit sopan. Jadi kalau kita mungkin hanya tersenyum mengangguk gitu ya. Tapi kalau Thailand mahasiswanya seperti ini kepada dosennya. Ya di Indonesia masing-masing fakultas itu nggak punya special dance ya, yang khusus untuk misalnya fakultas teknik, fakultas hukum, fakultas ekonomi gitu nggak ada. Nah tapi di Thailand itu mereka punya, ya. Jadi yang itu diturunkan dari kakak kelasnya gitu ya ke adik kelasnya gitu. Jadi pada hari-hari tertentu maka juniors ini mempersembahkan tarian special dance-nya itu untuk senior-seniornya gitu. Anda lihat di sebelah kiri, ya, mereka memperagakan tarian yang khusus untuk fakultas itu. Ya. Dan yang Anda bisa lihat juga bahwa mereka menggunakan seragam, ya. Atas putih, bawah hitam. Gitu. Ini yang mungkin menarik. Ya. Untuk perpustakaan ini di Chulalongkorn, ya, sedikit beda dengan perpustakaan pada umumnya di Indonesia. Kalau sebelah kanan kan Anda lihat ya ada meja-meja untuk belajar, ada buku-buku gitu ya. Nah, di Chulalongkorn itu di library-nya ada tempat untuk tidur di sebelah kiri ini ya. Jadi selain kita bisa pinjam buku, bisa baca di sana gitu ya. Bahkan bisa tiduran di situ ya karena memang tidur siang maksudnya ya, naps ini tidur siang. Untuk istirahat gitu ya di sela-sela waktu di antara kuliah berikutnya yaitu mereka istirahat ya gitu. Nah, seragam untuk wisuda ya ini kalau di Indonesia kan hampir mirip ya black gown ini kan jadi mirip semua seperti itu hanya mungkin ada sedikit perbedaan yang ya tidak terlalu dominan ya antara universitas itu bisa kelihatan sama ya. Fakultas mungkin yang membedakan dengan apa, garis lingkaran yang ada di dekat leher itu. Ya. Nah, sementara di Thailand, graduation uniformnya itu untuk setiap universitas beda-beda. Ya. Setiap universitas punya karakteristik seragam yang berbeda. Ya. Ini kalau yang gaun hitam itu saya tidak tahu tempat mana ya, tapi yang sebelah kanannya ini cula. Ya. Jadi pakai seperti itu. Ya. Wisuda, ya. Wisudanya itu unik. Dan satu lagi wisudanya dihadiri oleh keluarga kerajaan. Ya, ini mungkin yang berbeda. Ya. Kalau kita wisuda di universitas ya
biasanya pimpinan universitas ya, yang hadir di sana kayak gitu. Kalau ini pimpinan universitasnya tidak duduk di panggung, ya. Mereka duduk di depan tapi menghadap ke panggung, kemudian setelah menyampaikan laporan, nah kemudian yang memberikan ijazah itu adalah dari keluarga kerajaan, ya. Bisa princess, ya, ya bisa rajanya sih ya, tapi sangat jarang. Lebih sering ya prince atau princess gitu, ya. Pangeran atau putri, ya. Ya, bisa adiknya raja yang sekarang, ya itu. Mereka biasanya memang ya itu. Makanya kadang-kadang wisudanya itu dijadwalkannya cukup rumit ya, karena harus menyesuaikan dengan jadwal keluarga kerjaan. Ya. Ini uniknya. Nah, Chulalongkorn sendiri didirikan di 26 Maret 1917. Ya. Jadi nama Chulalongkorn sebetulnya adalah dari nama Raja Rama kelima. Jadi sebelumnya Chulalongkorn ini adalah sekolah untuk pegawai kerajaan, ya. Pegawai kerajaan. Kemudian berubah menjadi sekolah untuk umum. Jadi yang mendirikan adalah Raja Chulalongkorn Rama V, tapi ya sebelumnya karena namanya bukan Chulalongkorn gitu ya, masih nama sekolah kerajaan. Ya. Oleh raja berikutnya Rama VI, King Vajiraput itu dirubah namanya menjadi Chulalongkorn University. Ya. Itu diresmikan 26 Maret 1917. Ya. Terus ada emblem pribadinya King Chulalongkorn itu sekarang menjadi simbol resmi dari kampus. Jadi bahwa tempat auditorium tadi, kalau dilihat dari depan ya seperti ini. Dan posisinya itu berada di tengah kota gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya memang sangat strategis. Di peta sebelah kanan ini ya Chulalongkorn University, kalau Anda lihat di Google Map ya akan muncul seperti itu. Kemudian fasilitasnya cukup lengkap ya, fasilitas olahraga, ya, kemudian dekat sekali dengan pusat perbelanjaan ya. Kalau orang Indonesia itu biasanya kalau jalan-jalan ke Bangkok pasti ke MBK ya, Central World, ya, Siam Paragon gitu. Nah itu posisinya dekat sekali dengan Chulalongkorn ya. Jadi Anda akan ya tergoda ya mungkin ya untuk jalan-jalan ke mallnya ini. Memang di situ ya relatif banyak souvenir gitu ya, kemudian juga berbagai aksesoris gitu. Beasiswanya juga banyak, jadi saya berharap mudah-mudahan setelah lulus dari program S1 nanti Anda bisa melanjutkan ke S2-nya di Chulalongkorn. Ya. Jadi manfaatkan waktu selama berada di Chulalongkorn untuk menggali kesempatan ya untuk mendapatkan beasiswa. Jadi Anda dekat dengan beberapa dosen ya, kemudian nanti pada saatnya ya, Anda bisa melakukan apply gitu ya untuk mendapatkan beasiswa ya. Karena biasanya nanti akan diuji oleh para dosen itu juga gitu ya. Jadi kalau kita sudah pernah ketemu, sudah pernah mengenal, kita apalagi kalau beliau mengingat kita gitu ya. Jadi ketika kita apply itu ya ya nanti mungkin bisa terjadi ya bukan tanya jawab ya, tapi kayak dialog aja gitu ya, karena sudah pernah ketemu. Ada banyak beasiswanya. Ini beberapa istilah bahasa Thai ya yang mungkin nanti setelah beberapa saat kalau Anda sih saya yakin akan cepat bisa mengikuti ya. Tapi kalau awal ketika Anda belum bisa berbahasa Thai, maka kuncinya yang di sebelah kanan bawah ini ya, Put Thai Mai Dai gitu, ya. Nah, artinya saya tidak bisa bahasa Thai gitu. Ya beberapa contoh yang mungkin Anda nanti ingin menggunakan ya atau mungkin diingat gitu ya. Kalau ketemu Sawadee Kap
Sawadee-krap itu kalau yang berbicara laki-laki. Ya. Kalau yang berbicara perempuan ya sawadika gitu. Ya. Jadi itu perbedaan krap dan ka itu adalah dari siapa yang mengucapkan. Terus kalau ya itu chai, gitu ya. Jadi kalau kita karena laki-laki ya chai cup gitu. Perempuan ya menjawab chai ka. Gitu. Kalau tidak mai gitu ya, mai cup gitu. Mai ka. Terima kasih ini juga biasanya sering kita gunakan ya. Khopkun cup atau khopkun ka gitu. Ya ini beberapa nanti mungkin Anda coba lihat di YouTube ya ada beberapa eh, pelajaran bahasa Thai. Nah ini sekilas tentang Chulalongkorn ada video mungkin nanti juga semua saya putar ya. Saya rasa Anda bisa dapatkan itu nanti di internet ya. Saya rasa itu dari saya sebagai pengantar untuk diskusi dan bagi para mahasiswa ISMA yang akan dikirim ke Chula, ditunggu partisipasinya ya di KBRI Bangkok. Ya. Tanggal 19 Agustus kita ada panggung gembira,
tanggal 25-27 Agustus ada pameran perdagangan Indonesia di Siam Paragon, di Central World ya, sorry, di Central World. Tahun lalu di Siam Paragon, tahun ini di Central World. Kemudian tanggal 29 Agustus ada resepsi diplomatik, tanggal 17 September ada Malam Budaya. Ya, tahun lalu mahasiswa ISMA sangat berperan ya, di semua aktivitas ini. Jadi untuk yang sekarang saya juga mohon nanti bisa berperan juga. Di bawah ini ada nama saya dan ada nomor HP dengan WA, ya, di nomor Thailand. Jadi silahkan kalau ada hal ya, terutama yang Anda ingin ketahui sebelum berangkat, silahkan kirim pesan melalui WA. Ya. Saya rasa itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan nanti kita akan diskusi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ahmad atas materinya yang sangat informatif. Ini saya izin untuk highlight dan summarize beberapa poin ya Pak ya dari presentasi tadi. Jadi ternyata Chulalongkorn itu adalah universitas selain universitas tertua juga merupakan universitas terbaik di Thailand. Saya baru search di Google ternyata nomor 1 ya Pak di US di Thailand. Jadi ini teman-teman sangat luar biasa sekali sih bisa ada kesempatan untuk exchange ke Chula. Kemudian kebetulan Chulalongkorn juga lokasinya dekat dengan KBRI. Jadi sebetulnya kita sih berharap tidak terjadi apa-apa ya. Tapi jika misalnya nanti ada yang diperlukan, itu dekat sekali teman-teman bisa langsung sowan ke KBRI. Kemudian walaupun ini juga saya baru tahu, jadi walaupun ternyata Indonesia dan Thailand itu bertetangga, tapi banyak juga ya perbedaan pada kultur pendidikannya. Misalnya mereka masih harus pakai seragam di jenjang S1, kalau di kita kan sudah bebas pakai baju bebas ya. Kemudian jaket yang berbeda setiap fakultas, jadi bukan alma mater yang satu warna kayak kita. Walaupun di Indonesia juga ada fakultas yang bikin jaket beda-beda warna, tapi kan itu informal aja ya, sesuai kesepakatan masing-masing fakultas gimana. Kemudian juga ini yang penting juga nih relasi untuk hierarkinya. Jadi sebetulnya Indonesia itu kan sudah terhitung sopan juga ya. Kita juga termasuk negara yang menjunjung tinggi kesopanan dari mahasiswa ke dosen, tapi ternyata di Thailand itu lebih harus dilihat lagi gitu. Jadi kayak kata pepatah mah, when in Rome do as the Romans do. Jadi walaupun kita udah ngerasa sopan di Indonesia, kita harus lebih menyesuaikan dengan budaya di sana. Kemudian ini juga yang tadi yang penting, itu ternyata setelah ada kesempatan banyak beasiswa, setelah teman-teman mengikuti program ISMA, jadi selama mengikuti ini jangan disia-siakan, bangun relasi yang baik, terus kemudian banyak berbincang dengan dosennya, siapa tahu dosennya tertarik untuk mengangkut Anda untuk jadi mahasiswa S2, itu beasiswanya juga banyak di Thailand. Baik, mungkin segitu saja summary dari saya. Kepada teman-teman awardee, jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silahkan, ini raise hand aja ya, karena sepertinya cuma berlima, kalau di chatbox takut terlalu lama, jadi mungkin kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, silahkan raise hand. Mas Ahmad Oh ya, Zaki. ini Mas Ahmad Zaki, silahkan. Silakan, Mas. Baik, selamat malam Pak Ahmad. Terima kasih banyak Bapak atas Sama-sama Ahmad. Iya Bapak, terima kasih banyak Bapak atas pengarahannya yang sangat amat informatif. Saya izin bertanya Bapak, terkait dengan seragam. Apakah penggunaan seragam itu perlu dipakai gitu Pak dalam seluruh kegiatan aktivitas di kampus atau hanya untuk beberapa kegiatan formal tertentu gitu Bapak? Karena setahu saya juga sempat melihat di internet ya Bapak mengenai kehidupan kampus di Thailand, kadang ada beberapa yang hanya pakai jas alma mater seperti itu ketika datang ke kampus, seperti itu Bapak. Terima kasih. Terima kasih Mas Ahmad. Langsung saja mungkin saya jawab ya. Itu kami melihatnya setiap hari ya, dengan seragam putih dan bawahan hitam itu. Jadi ya siap-siap aja, jangan bawa satu set ya, harus bawa 2 atau 3 set gitu ya. Karena itu mereka tiap hari pakai seragam itu. Untuk yang S1 ya, untuk yang S1 ya, dari Senin sampai Jumat ya, itu mereka menggunakan seragam itu. Ya. Jadi pada event tertentu ya mereka mungkin diminta untuk menggunakan baju tertentu ya. Tapi kalau untuk kegiatan sehari-hari itu mereka pakai seragam itu. Ya. Dan itu bukan hanya di Chula ya, semua perguruan tinggi
baik itu negeri maupun swasta sama. Jadi yang membedakan ada tulisannya aja gitu. Ada tulisan oh ini Jula, ada logo kayak gitu Jula. Gitu. Terus kadang-kadang juga ada nama yang ditulis juga namanya gitu. Gitu nama yang bersangkutan gitu. Itu sih Mas Ahmad. Saya mungkin boleh ada tambahan pertanyaan terkaitan tadi ya, mungkin teman-teman ada yang nanya juga, itu Mm-mm. seragamnya apakah boleh bawa dari Indonesia bebas Boleh. hitam putih atau Mm-mm. harus beli di sana? Boleh Bebas bawa aja dari Indonesia yang bawa aja fit dari ya Indonesia. dengan Oh iya. iya. Ya walaupun bisa juga beli di sini ya. Di sini harga pakaian relatif lebih murah ya. Jadi dibanding dengan kita di Indonesia ya. Makanya banyak yang nanti mungkin akan just tip ke Anda ketika pulang. Jadi mungkin jangan banyak bawa baju ya dari Indonesia karena nanti di sini lebih tergoda gitu ya dengan harga baju yang relatif murah dan bagus ya. Bahkan nanti bisa just tip. Baik, terima kasih Pak Ahmad dan Mas Ahmad Zaki atas pertanyaannya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, mungkin Kalau saya begitu mungkin saya yang sampaikan. nanya boleh Pak. Iya, silakan, silakan. Ini kalau misalnya saya teman-teman kan tadi untuk exchange saja ini ya Pak ya. Hmm. Untuk bahasa Thailandnya itu bagaimana Pak? Mereka akan studi menggunakan full bahasa Thailand atau bagaimana Pak? Enggak, mereka akan mengikuti kelas yang dalam bahasa Inggris, international class. Ya. Jadi nanti ada beberapa, sepertinya sih kalau saya lihat nanti akan banyak yang sama ya dengan kelas. Maksudnya tidak tidak tergantung dari apakah dia dari ekonomi atau dari hukum atau dari apa ya. Kadang kalau pengalaman tahun lalu itu disamakan materi-materi yang update gitu terkait environment kayak gitu, terkait social life kayak gitu, media juga gitu, social media kan memang ya mata kuliah yang trending ya, gitu ya, trending yang mereka eh, lakukan dengan bahasa Inggris. Jadi nanti akan bergabung dengan mahasiswa Thailand juga, tapi ya dalam bahasa Inggris kuliahnya. Tapi untuk simple phrases gitu alangkah lebih baiknya kalau Oh dipelajari ya, ya seperti ya, yang tadi Pak Sony uh, sampaikan di ya presentasi ya Pak betul. ya. Iya. Jadi bisa dengan apa, lihat di YouTube, ya, simple phrase itu, dan nanti ya dipraktekkan. Terutama angka juga ya, angka juga untuk belanja kan. Jadi kita harus ingat-ingat belanja. Itu ada Mbak Baik, Pak. Mutia. Ya, lanjut silakan Mbak Mutia Nadila. Selamat malam untuk Pak Sony dan semuanya. Saya izin bertanya Pak, untuk kalau kita mau berpartisipasi di acara KBRI seperti yang sudah Bapak sebutkan tadi, itu nanti untuk koordinasinya itu gimana ya Pak? Apakah akan ada undangan atau kita hanya konfirmasi kedatangan atau gimana Pak? Terima Iya. kasih. Terima kasih Mbak Mutia. Jadi nanti ketika Anda sudah sampai di sini, kan nanti ada informasinya ya dari Kemdikbud ke kami gitu kan. Jadi entah masing-masing nomor HP diberikan atau mungkin eh, dari ada apa, student yang apa kayak ketua kelasnya gitu ya, ketua angkatan atau ketua kelas ya, student representatif ya biasanya ya, SR atau apa. Nah itu nanti yang kita hubungi, kita komunikasi ya. Nanti biasanya tahun lalu akan dijemput oleh Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Thailand atau PPI Thailand ya di bandara. Terus kemudian nanti akan diterima dengan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia ini. Setelah itu ya awal-awalnya mungkin komunikasi lewat ketua simpul ya. Jadi di Thailand itu di perguruan tinggi itu ada ketua simpulnya gitu ya. Jadi PPI Thailand itu mungkin dari ya mungkin ada sekitar 20-an simpul gitu. Ya, jadi nanti kita akan komunikasi dengan ketua simpul. Setelah itu masing-masing nanti akan diundang kita akan undang ke KBRI. Setelah itu kita ajak untuk ikut berpartisipasi. Ya.
Jadi siap-siap aja nanti kalau yang hobi nyanyi, hobi nari, ya gitu. Dan itu sangat perlu nanti ketika ketemu dengan teman-teman dari Chulalongkorn, ya, Anda biasanya juga akan eh, suruh tampil gitu ya, apakah menyanyi ataukah menari atau apa gitu. Ya, itu nanti kita tunggu partisipasinya di Bangkok KBRI. Ya, ini tadi saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Sony. Teman-teman, apakah ada yang mau bertanya lagi? Ah ya, Itu silakan Mas Ahmad sama Zaki. Zaki. Ya. Baik Zaki Bapak, ini anunya ya, SR-nya ya. betul Bapak, saya SR Oh untuk ya, tahun jadi ini. representatifnya ya. Oke. Betul Pak. Saya izin bertanya kembali Bapak. Mhm. Sebelumnya Bapak menyampaikan terkait dengan PPI ya Bapak Perminta. Mhm. Apakah ada kontak yang dapat saya hubungi begitu Bapak untuk Hmm. bisa berkomunikasi langsung dengan Ketua Simpul atau perwakilan dari Simpul Perminta di Chulalongkorn University seperti Hmm. itu Bapak. Ya. Ya, Terima kasih silakan Bapak. Mas Ahmad, silakan WA ke nomor yang tadi. Tercatat nggak tadi nomor saya? Sudah Bapak, sudah saya Oh, sudah. catat Ah, nomornya. iya. Ini nanti WA saya, nanti saya akan berikan nomor HP ya, Ketua Baik Simpul Bapak. Permita di Thailand. Terima kasih Bapak. Jangan lupa juga lihat Instagram PPI Thailand. Ya. Jadi di sana bisa dilihat Instagram KBRI Bangkok itu Indonesia in Bangkok gitu. Terus kalau Adikbud Bangkok ya Adikbud Bangkok gitu. Coba dicari di IG ya. Kemudian yang PPI Thailand itu banyak tuh informasinya tentang beasiswa juga. Itu biasanya disampaikan di PPI Thailand. Oh ya, terima kasih Bu Arida. Saya terima eh, nomor HP-nya Ahmad Zaki. Ya, Terima kasih banyak Pak Sony. Ini kebetulan ada titipan Hmm. pertanyaan, bisa saya Ya, bacakan saja kali ya boleh, Pak ya? boleh, boleh, Iya. boleh. Bagaimana biasanya secara umum masyarakat Thailand menghadapi orang asing? Mhm. Kemudian apakah ada cara cepat untuk belajar bahasa Thailand? Ya, secara umum orang Thailand mereka terbuka ya. Artinya kalau kita lihat mereka senang ya dengan orang asing, apalagi karena memang Thailand sangat tergantung pada pariwisata. Ya. Mereka pendapatan negaranya itu 20% lebih dari pariwisata. Jadi tentu saja ya mereka baik-baik sama wisatawan asing gitu, sama orang asing gitu. Jadi nggak perlu khawatir lah ini kalau misalnya ada orang tuanya atau nanti misalnya diberitahu ke orang tuanya gitu ya, orang Thailand itu baik-baik gitu ya. Jadi eh, nggak perlu khawatir yang berlebihan ya. Kita jalan malam itu di sini juga aman. Ya cuman ya sarankan jangan sering-sering gitu ya. Jadi pulang dari laboratorium itu anak-anak Permita ya kadang-kadang jam 1, jam 2 gitu ya. Mereka walaupun perempuan aman aja tuh jalan sendirian kayak gitu ya. Ya, tapi memang kalau bisa dihindarkan lebih baik tentunya ya. Kalau yang anak-anak lab itu kan memang ya waktu pengamatannya gitu ya tidak memungkinkan untuk pulang lebih awal. Jadi harus diamati terus gitu ya sampai jam 1, jam 2 gitu. Baru ketika udah selesai baru pulang gitu. Terus tadi eh, selain itu apalagi nih Mbak Rizky tadi lupa saya. Yang satu. Mungkin ini Pak ya lebih tepatnya tips dan trik untuk Oh, belajar untuk bahasa belajar Thailand bahasa ya Thai. Pak. Ya, saya Karena kan sendiri dulu tulisannya juga sekolah beda di ya Pak itu. ya, Heeh. saya dulu sekolah di Thailand ya, S2 saya di Asian Institute of Technology. Ya. Itu memang belajar bahasa Thai itu effortnya harus besar ya. Karena sama seperti bahasa Arab ya. Jadi intonasinya beda, hak maknanya beda. Ya. Jadi apa eh, ayam dengan telur itu sama-sama kai. Tapi intonasinya harus beda. Jadi eh,
ya saran saya sih memang kalau memang ingin serius ya ada program khusus kayaknya ya yang kursus gitu ya, short course gitu mengenai bahasa Thailand. Karena ya tulisannya pun juga kan beda ya. Ada huruf berbeda antara kita dengan Thailand ini. Ya. Kalau mereka yang belajar bahasa Indonesia lebih mudah ya karena kita pakai abjad Latin ya. Sementara Thailand mereka punya karakter huruf yang tersendiri yang berbeda. Ya effort yang lebih lah kalau mau belajar bahasa Thailand ini. Cuman ya pasti nanti ini dapat manfaat lah ya. Lebih banyak mengenal, lebih banyak teman gitu ya kalau kita bisa bahasa Thailand. Ya. Beberapa yang di YouTube itu yang sering dia juga cerita tentang Thailand itu yang ini sepulang sekolah. YouTubernya sepulang sekolah itu banyak juga mengupas termasuk pendidikan di Thailand itu dia pernah sampaikan. Ya. Tapi yang memang perlu perhatian itu adalah tentang raja. Ya. Kita tidak boleh menghina raja. Ya. Jadi uang uang kertas Thailand itu semua gambarnya raja. Ya. Jadi kalau di kita mungkin ada yang iseng gitu ya gambar pahlawan itu di uang kertas kita kasih kumis, kita kasih jenggot gitu kan. Ya. Kalau di sini jangan. Karena ada bisa disangkakan pasal penghinaan terhadap raja. Gitu. Jadi jangan lakukan itu ya, di uang kertas yang ada gambar foto raja itu. Itu sih. Jadi jangan juga ngobrolin soal raja kepada warga Thailand. Ya, intinya ya harus menghormati raja. Terus juga prinsip-prinsip mereka itu kan ya namanya kita berada di negara orang ya, jadi ya apa yang ada di situ kita kita hormati dan junjung gitu. Jadi kayak misalnya ya karena mereka kan memang Buddhis ya, tapi kayaknya nggak murni Buddhis betul gitu ya. Ada kombinasi dengan Hindu juga ya. Mereka juga ada beberapa dewa gitu. Buddhis saja kan ya Buddha aja gitu ya. Tapi ini kalau Anda lihat di beberapa tempat ada patung-patung Ganesha, patung ya, Wisnu gitu ya. Terus mereka juga ya menghormati itu gitu. Di pinggir jalan berhenti menghormati. Eh, kalau mereka jalan sih ya, kalau naik mobil ya enggak sih. Tapi ya itu adat mereka gitu ya. Kita kita ya nggak boleh mengomentari yang negatif tentang hal itu ya, karena memang ya kepercayaan mereka itu. Termasuk belief mereka soal eh, kebebasan. Ya. Jadi kayak ya seperti kita tahu LGBT gitu ya, nikah sesama jenis gitu. Ya udahlah dibuat informasi aja gitu ya untuk pengetahuan aja gitu. Tapi nggak perlulah kita menyampaikan hal-hal negatif tentang seperti itu. Ya. Kecuali ke teman-teman kita sendiri. Tapi kalau kepada orang Thailand ya itu prinsipnya mereka ya seperti itu. Gitu. Saya rasa itu Bu Rizky mungkin. Ya mungkin sebagai informasi kalau yang tahun lalu itu ada yang Fai ya, kalau nggak salah SR yang tahun lalu itu dia setelah selesai ISMA ya, dia kembali ke Indonesia, tapi beberapa bulan kemudian dia kembali ke Chula ya, untuk melakukan riset di Chula untuk skripsinya. Ya. Jadi mungkin bisa dicontoh. Ya. Jadi hubungan eh, dengan Chula itu tidak selesai hanya setelah ISMA, hanya sampai di ISMA gitu ya, tapi setelah ISMA lanjut lagi gitu. Bisa dengan S2, S3, atau mungkin tadi seperti Fai itu tahun lalu dia melakukan penelitian di Chulalongkorn untuk skripsinya. Saya rasa
Gitu. Terima kasih banyak Pak Sony atas informasi tambahan yang sangat informatif ya Pak. Karena saya pribadi juga soal raja itu sering banget saya dengar. Saya punya teman Thailand juga saya mau nanya takut karena nampaknya memang agak sensitif dan takutnya Sensitif. Ya. ya jadi ya udah saya tahan juga. Jadi sampai sekarang saya masih belum tahu informasi mengenai itu gitu Pak. Di YouTube banyak sih informasinya. Iya Jadi, Pak, coba saya ya. tapi nggak Baik perlu kalau kita korek-korek dengan warga Thailand. Nggak perlu. iya begitulah Pak. Baik, ini karena sudah masuk pukul 8:03 ya. Mungkin untuk question and answer-nya kita cukupkan sampai di sini saja ya. Ya. Jadi kan tadi kan sudah ada nomor kontaknya Pak Sony, sudah di-share ke Mas Ahmad Zaki, dan nanti mungkin Mas Ahmad Zaki bisa berkomunikasi langsung dengan Ketua Permita ya Pak ya, kalau di Ya, Thailand namanya nanti ya. kami sampaikan. Ya, gitu. Baik, Kebetulan terima ketua permitanya, Ketua Perhimpunan Mahasiswa Indonesia Thailand, itu dari Chulalongkorn, dari Chula. ya, Mas Yudari Sastra. Kemudian yang ketua simpul Chulanya, Mas Lawrence. Dia dari veterinary, apa ya, kedokteran hewan. Ya. Baik, Pak. Boleh begitu, terima kasih banyak teman-teman juga atas antusiasmenya. Karena kita sudah hampir sampai di penghujung acara, izinkan saya untuk mengundang Bapak Andi Rahadian Wijaya selaku Senior Manager Operasional dan Pengelolaan Program ISMA. Bapak Andi sepertinya lagi di kereta ya Pak ya? Iya. Mangga Pak, silakan untuk memberikan closing remark. Bapak Andi, maaf. Terima kasih Pak Sony atas penjelasannya ke kami. Kemudian Bu Puji dan jajarannya yang sudah membantu. Ini program ISMA, ini program gotong royong untuk tenaga Pak, mohon bisa digunakan karena anak-anak itu ketika mendaftar itu memang sudah komitmen untuk bisa menyebarkan budaya dan hal-hal baik Indonesia di tempat penempatan. Jadi monggo untuk bisa dipercayakan. Kemudian tentu saja kami berharap nanti mohon untuk bisa diawasi anak-anak ini. Walaupun kami sudah menempatkan Bu Arida, biarnya kami panggil sebagai tantenya gitu ya. Nah, mungkin ini Pak Sony mohon izin nanti jadi omnya ya. Yang ngawasin anak-anak kami gitu. Siap. Ya, walaupun Thailand ini negara yang cukup bebas dalam beberapa hal, tapi jangan lupa teman-teman ini ya, teman-teman semua bahwa teman-teman adalah kita bangsa Indonesia, jadi ketika di sana ambil yang baik-baik saja gitu ya. Iya, betul. Yang kurang sesuai biarkan di sana. Gitu. Ya mungkin itu. Makasih sekali Pak Sony atas waktunya. Mohon jangan kapok-kapok. Mudah-mudahan tahun depan bisa membantu kami lagi gitu. Siap. Kemudian untuk dari Mbak Rizky, Bu Puji, terima kasih dari IPB sudah menjadi hosting untuk program ini. Makasih sekali. Buat teman-teman Rodi, makasih sudah antusias untuk mengikuti. Mungkin itu saja, waktu kami kembalikan lagi ke Mbak Rizky. Makasih. Terima kasih banyak ke Pak Andi. Mohon izin ya Pak, lagi di perjalanan. Kami panggil untuk memberikan closing remark. Semoga selamat sampai tujuan Pak. Hati-hati Pak. Baik, kalau begitu seperti yang saya sebutkan di awal, kita akan ada link presensi di akhir acara. Ini sudah di-share oleh Mas Levi di chat box. Sebagai informasi, link presensi ini hanya akan kami buka mungkin karena teman-teman cuma 2 menit saja cukup ya. Jadi harap teman-teman untuk mengisi link presensi yang telah disediakan. Silakan. Ya. Ada satu. Ya, Mas Ahmad Zaki, silakan Mas. Mohon maaf, izin bertanya sebelumnya untuk password presensi bagaimana ya Mbak Rizky? Mas Levi mungkin bisa dibantu Mas? Oh, sudah di-share. Oh ya, ada satu hal yang saya lupa untuk Silakan, Pak. Anda hati-hati di sini ya, karena
di sini penggunaan ganja dilegalkan. Ini sangat ini sekali ya dengan kita di Indonesia. Jadi di kayak apa 7-Eleven, Family Mart gitu, atau kalau di kita kayak Indomart, Alfamart gitu ya, itu ada minuman-minuman yang ada gambarnya daun ganja ya. Itu artinya dia mengandung ganja ya. Jadi sedapat mungkin kalau menurut saya tidak perlulah kita mencoba ya, tidak perlu. Jadi lebih baik untuk tidak mengkonsumsi gitu. Walaupun memang ya seperti halnya apa narkoba gitu ya, jadi membuat kita betah melek kayak gitu ya, kayak gitu gitulah. Tapi nggak perlu dicoba gitu. Jadi, karena addicted gitu ya, nanti akan ketergantungan. Ya. Saya rasa itu yang mungkin baru setahunan, tahun 2 tahun ini ganja itu diperdagangkan secara bebas gitu. Ya. Jadi, Pak Sony, terima kasih atas informasinya. Mungkin untuk catatan ini teman-teman itu sudah menandatangani pernyataan bahwa mereka mengikuti aturan dan norma yang berlaku di Indonesia. Jadi artinya walaupun di sana legal, tetapi di Indonesia tidak legal atau ilegal, maka tetap berlaku aturan yang di Indonesia. Mungkin itu Pak Sony. Iya betul. Terima kasih Andi. Ya itu mohon diingat teman-teman mahasiswa yang mau datang ke Cula, karena kita bisa mendapatkan dengan mudah dan harganya juga murah gitu. Tapi ya itu tadi konsekuensi dan ketergantungan. Terima kasih banyak Pak Sony. Saya juga baru tahu kalau ternyata di negara ASEAN ada yang legal ya Pak ganja ternyata. Iya, Thailand ini yang Thailand ya Pak ya. melegalkan. Iya. Mungkin teman-teman yang sudah isi link presensi bisa raise hand. Sudah semua? Sudah? Sudah. Ya, tinggal. Oke, baik. Kalau begitu, kita sudahi saja acara ini ya, karena sudah masuk pukul 8:10. Sudah waktu memasuki waktu istirahat juga. Baik, kalau begitu kami tutup saja dengan sedikit summary dan dari acara hari ini. So, the world is full of wonderful things that you haven't seen yet, so don't ever give up on the chance of seeing them. Salah satunya dengan belajar di luar, studying abroad. Kesempatan yang nggak mudah untuk didapatkan semua orang, jadi manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dan supaya bisa kembali ke tanah air menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada teman-teman semua. Sukses selalu, hati-hati di jalan, dan semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian atas kehadirannya hari ini. Mewakili panitia dari Direktorat Pendidikan Internasional IPB University, kami mohon maaf atas kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan saya lupa saya menanyakan. Ya, silakan Pak. Kapan akan hadir di Bangkok ya teman-teman ini? Tanggal 6 Agustus. Tony. 6 Agustus Pak. Iya. Jadi kalau seperti tahun lalu Pak Sony dan rekan-rekan butuh untuk membantu tim pengibaran bendera, nanti bisa dikontak Pak. Iya. Terima kasih. Iya, Ya, Pak. paling tidak tanggal 17 Agustus Anda sudah ikut upacara di sini ya. Ya, langsung dapat tugas ya Pak ya. Dan biasanya makan ya Pak ya, makan-makan. Ya, makanan Indonesia coba mahasiswa gitu. Gimana Pak? Iya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak, Bu Hilda, Pak Andi, Mbak Rida. Terima kasih banyak atas kerjaan pada IPB, Pak Widi, semuanya tim terima kasih, ISMA. Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Arida. Izin pamit. Terima kasih Bu Puji, Pak Andi.